ketemu restoran Indonesia di Amerika, dan kali ini di Miami, lumayan banget. Dan ini yang gue pesan adalah nasi rames, ada ayam, opor, ada rendang, ada teri kacang. Yang paling gue kangenin adalah sambal. Kangen banget gue makan makanan Indonesia, sumpah. Ada telur asin dong, sumpah enak banget. Ini terinya yang gue suka banget. Makasih ya, Bu. Gua hari kedua datang lagi ke Indonesian restaurant yang ada di Miami. Kali ini gue belinya gado-gado. Ini sambal terasi. Kita buka restoran ini adalah kurang lebih tahun 2002 ya. 2002 itu pada saat itu mungkin daerah sini itu belum ramai ya. Untuk bahan-bahan ini Pak, dapatnya dari mana Pak? Bahan itu sebenarnya ada di sini ya. Kalau bahan-bahan yang instan ya, bahan-bahan. Tapi kalau kita hanya tergantung sama instan, mungkin kita nggak akan mungkin kita bisa survive ya. Karena harganya mahal ya. Instan sekecil gini aja kan mungkin, you know, bagaimana kita mau bikin duit ya kalau kita harus pakainya sampai 20 bungkus setiap masak, nggak mungkin ya. Jadi kita harus create ya. Jadi karena saya tuh suka, saya sebenarnya nggak terlalu otentik ya kalau saya mau bilang, misalnya seperti rendang lah. Karena saya udah cobain yang otentik pada awalnya itu nggak ada yang suka. Nggak suka dalam arti itu karena kalau kepedesan atau terlalu kering atau utuh, daging-daging mereka suka. Karena orang-orang sini terkenal yang namanya ropa bioha. Ropa bioha itu seperti kayak minced meat gitu, shredded meat lah kayak gitu bisa dibilang. Jadi harus yang lembut gitu. Dan mereka nggak suka yang kering-kering gitu. Nah jadi kalau pertanyaan soal rempah-rempah, akhirnya kita harus create sendiri gitu. Jadi kita nggak perlu harus kita masak rendang seperti harus sampai kering, sampai keluar minyak, dan nggak, malah mereka nggak suka. Akhirnya kita bikin, kita rubah dan sesuai sampai sekarang akhirnya mereka the best seller lah istilahnya gitu loh. Saya terus terang bisnis ini kita nggak pernah namanya advertising, nggak pernah. Kita cuma word of mouth aja ya. Mereka yang datang, mereka yang mereka beritakan lagi sama sanak saudara, kolik dan segala-galanya gitu. Dari situ karena dia langsung taste sendiri ya. Jadi word of mouth itu lebih powerful ya. Dan kita tempatnya kecil, jadi kita nggak butuh harus advertising besar nanti kita nggak bisa terima semua nanti. Saya lebih baik terima tamu yang memang dia mau enjoy makanan kita dan sesuai dengan mereka dan mereka sukai gitu. Itu yang saya kejar. Kalau mereka udah kena, dia pasti rindu, akan tetap rindu. Sekalipun dia pergi kemana ataupun pindah, sekalinya dia kembali ke sini pasti dia mampir, pasti saya yakin. Menurut Bapak kenapa ya restoran Indonesia itu sangat sulit ya di Amerika dibanding kayak Thailand, Malaysia itu jauh lebih banyak? Nah inilah yang selalu saya udah bilang sama yang lain-lain ya. Kalau kita makanan yang tidak dikenal, kita nggak mungkin kita harus monoton ya, harus selalu sama kayak di Indonesia. Kita harus berkreasi gitu. Jadi seperti saya itu saya masukin masakan Jepang juga di sini. Ada sushinya. Hanya untuk menarik biar orang datang. Lihat dari pengalaman saya ngelihat teman-teman yang buka-buka restoran juga. Umumnya mereka mau coba otentik dan cuman marketnya untuk orang Indonesia. Kalau saya beda, saya di sini orang Indonesia bukan cari orang Indonesia, saya cari orang lokal. Dan jangan lupa, Miami itu adalah kota turis. Dia akan datang dari semua negara yang datang ke Miami. Dan kita otomatis kita akan introduce ke semua negara juga. Orang sini nggak pernah berbohong bilang enak-enak tapi nggak enak. Orang sini itu keras. Kalau nggak enak dia bilang nggak enak.
karena apapun 1 sen pun apa yang mereka keluarkan itu harus worth it istilahnya. Inilah orang-orang di sini tuh kritikal sekali dalam segala hal ya. Daripada autentik udah bilang ini Indonesia terus mereka nggak suka, untuk apa? Betul. Kita tidak memasarkan Indonesia namanya. Betul. Gitu. Kalau memasarkan tuh harus kena dulu orangnya. Kalau soal autentik atau enggaknya itu nanti kita omongin belakangan. Oke. Terus gue kembali lagi ke restoran ini dan kali ini yang gue coba adalah soto Betawi. Coba aja coba ya. Bisa rasanya persis dengan soto Betawi yang di Jakarta. Tuh dagingnya. Oh, makasih Bu. Sama-sama Lem. Ya. Sekarang gue beli lontong cap gome. Bahkan dia ada lontong cap gome. Pokoknya tiap hari gue kesini menunya beda ya. Soalnya dulu mantap banget sumpah. Kuah santannya itu. Iya, ada rendang, ada opor ayam, dan tadi ada kerupuk sama sayur lodeh. Yeah, but I put my name on the list for the retail. They're always Dikasih makanan Indonesia gratis, mungkin karena hampir tiap hari gue kesana. Dan ini sekitar $60. Ada nasi goreng, ada rendang, sama tadi lontong cap gameh yang gue makan di tempat. Rezeki anak soleh.